Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Majelis Hakim. Ya, nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. Nah, di sini kan ada berita ya pada waktu lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 27. Di sini bahkan Bawaslu ungkap dugaan pengerahan bansos Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya kalau kita lihat sih pada waktu lalu juga di situ memang ya sebelum pencoblosan pada 14 Februari memang bansos ugal-ugalan ya di situ. Bahkan juga ketika Ganjar Pranowo berkampanye di suatu tempat, di situ tiba-tiba ya selang 2 hari 3 hari Presiden Joko Widodo yaitu datang kunker di tempat kampanye Ganjar Pranowo pada waktu lalu, dan bahkan juga ya di situ diungkap oleh para netizen yaitu ketika Ganjar berkampanye tiba-tiba Presiden Joko Widodo kunker di mana Ganjar berkampanye dan juga menyebarkan bansos-bansos di situ. Nah, di sini menurut saya sangat relevan sekali ya ketika Bawaslu di sini bakal ungkap dugaan pengerahan bansos Jokowi untuk menangkan Prabowo Gibran. Tetapi di sini ada berita lagi yang menurut saya juga sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Bawaslu pada ya 3 hari sebelum sidang MK di sini. Di sini bahkan di sidang MK yaitu Bawaslu sebut langkah Jokowi bagi-bagi bansos tak langgar netralitas. Ya kalau kita ketahui pada waktu lalu saya sangat teringat pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bali. Di situ bahkan banyak baliho, spanduk, bahkan juga dicopot ketika Presiden Joko Widodo kunker di Bali pada waktu lalu. Ya walaupun di sana sih kan banyak ya bendera-bendera PDIP, Ganjar Pranowo, tetapi juga di situ ketika Presiden Joko Widodo kunker dicopot. Tetapi ada fenomena yang viral pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo membagikan sembako misalnya. Di situ bahkan juga ada baliho dari Prabowo Gibran. Nah, di situ menurut saya juga bentuk ketidaknetralan menurut saya sih. Kenapa hanya capres tertentu saja yang dicopot, tetapi pada waktu lalu ramai diberitakan bahkan juga ada baliho bergambar Prabowo Gibran bahkan juga tidak dicopot. Di situ menurut saya juga perlu diselidiki ya. Ya tetapi gak tahu lagi lah. Yang jelas saya merasakan banyak fenomena-fenomena yang mengarah ke ketidaknetralan tersebut. Nah dari sini di sidang MK di sini bahkan kubu Ganjar Mahfud minta MK hadirkan Sri Mulyani dan Risma untuk jelaskan guyuran bansos di Pilpres. Di sini memang sangat penting ya supaya bisa jelas, supaya bisa transparan. Di sini ada apa? Apakah benar-benar Presiden Joko Widodo di situ mengeluarkan bansos yang nominalnya bahkan ratusan triliun seperti yang diberitakan? Di sini memang harus jelas dan clear ya. Mumpung di sini ya ada sengketa di sini, biar jelas ada apa fenomena ini. Bansos itu memang benar-benar untuk pemenangan salah satu capres tertentu atau tidak, dan kenapa juga bansos di sini diguyurkan sebelum pencoblosan. Jadi memang perlu dijelaskan di sini dan juga dipertegas. Nah, jawaban dari Mahkamah Konstitusi, Hakim MK di sini menurut saya juga sangat mengejutkan sekali, di mana kubu Ganjar dan Anies Mohaimin meminta MK untuk hadirkan Sri Mulyani dan Risma. Jawaban dari Mahkamah Konstitusi juga ya bisa saja dilakukan, dan pemanggilan oleh Ketua MK itu sangat lumrah sekali untuk memanggil menteri misalnya, dan di situ memang Mahkamah sangat berhati-hati untuk memanggil Kemenq dan Mensos Risma di sini. Seperti ini videonya. Terima kasih. Nanti kami pertimbangkan semua itu, karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika Mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang Mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar, tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti Mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga.
Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Majelis Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. Nah, di sini sangat keren sekali ya. Memang perlu diluruskan, yaitu apalagi juga uangnya dari APBN ya. Nah, di sini bahkan dari cuitan Said Didu, jawaban pas Bawaslu karena mereka juga menerima bansos 2 hari sebelum Pilpres gaji mereka dinaikkan oleh Jokowi. Di sini sambil menyertakan sebuah screenshot berita yang berjudul 2 hari jelang pencoblosan Presiden naikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Di sini juga ada apa semua di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Husman, yang pertama diselidiki dulu adalah penyebab naiknya tunjangan Bawaslu berapa hari sebelum pencoblosan itu dulu. Alah, terlambat. Emang masih ada yang percaya Bawaslu. Serius kalian Bawaslu RI, jangan kalian mancing rakyat untuk munawar kalian. Ya, percaya sanksi yang diputuskan saja kayak tuh kayak omong kosong. Ini ketua Bawaslu seret juga ke pengadilan. Pengaduan bukannya diproses malah diabaikan dan disepelekan. Beneran serius atau karena takut itulah yang kebohongannya. Alah, telat. Nah, dari sini ketika di sidang MK Bawaslu sebut langkah Jokowi bagi-bagi bansos tak langgar netralitas. Wah, di sini juga sangat penasaran sekali ya, kira-kira beritanya seperti apa di sini. Nah, di sini dari berita1.com, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu memastikan langkah Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial bansos saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten tidak memenuhi unsur pelanggaran netralitas. Dalam penyaluran bansos tersebut tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambar pasangan calon nomor urut 2 dengan tindak lanjut pemberian status temuan. Ujar Ketua Bawaslu Rahmat Baja saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis 28 Maret malam. Berdasarkan hasil kajian tersebut, laporan nomor 001 tahun 2024 tentang tanggal 18 Januari tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak menemukan unsur pelanggaran pemilu imbuhnya. Wah, ya memanglah, tetapi memang kita serahkan ke MK ya. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi besok ya kita harus terima dan kita harus mendukung lah siapa pasangan presiden menggantikan Presiden Joko Widodo. Tetapi menurut saya yang lebih penting adalah siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya. Menurut saya itu yang paling penting untuk presiden-presiden berikutnya. Entah itu Ganjar Pranowo, entah itu dari Anies Baswedan dan Muhaimin, supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya. Menurut saya itu poin yang paling penting.